Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita dalam kitab Imamat. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Imamat pasal 11 ayat ke-13 hingga ayat ke-23. Imamat pasal 11 ayat ke-13 hingga ayat ke-23 akan saya bacakan dalam terjemahan lama Alkitab saya. Maka inilah dia daripada segala unggas yang patut kamu ngeri akan dia, dan yang tiada boleh kamu makan sebab kehinaannya adanya, yaitu burung nasar dan burung bas dan nasar laut dan rajawali dan alat-alat sejenis-jenisnya dan segala burung gagak sejenis-jenisnya dan burung onta dan burung hantu dan tamar dan helang sejenis-jenisnya dan ponggok dan belibis dan compok dan burung pong dan enggan dan banga dan lak-lak dan bangau sejenis-jenisnya dan ragai dan kelelawar. Ayat ke-20, dan segala binatang bersayap yang berjalan dengan berkaki 4 itu kehinaanlah adanya kepadamu. Tapi adapun yang boleh kamu makan daripada segala binatang yang bersayap dan berjalan dengan kaki 4 itu, yaitu segala yang ada pada kaki atasnya akan melompat-lompat dengan dia di atas bumi. Maka daripadanya boleh kamu makan segala jenis belalang, yaitu belalang solham dan argol dan agap sejenis-jenisnya. Tetapi segala binatang lain yang bersayap dan berkaki 4 itu kehinaanlah adanya bagimu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Imamat 11 ayat ke-13 hingga ayat ke-23 itu berbicara tentang binatang-binatang udara yang najis, yang artinya roh-roh jahat di udara. Saudaraku, tidak diberi perincian, tetapi disebut macamnya langsung. Ada 20 jenis. Burung-burung adalah bayangan dari roh-roh di udara. Dalam Matius 13 ayat ke-19, yaitu roh-roh setan. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Efesus 6 ayat ke-12, ada banyak macamnya roh jahat. Saudariku, roh-roh itu seperti kita mempunyai kepribadian sendiri, tidak seperti Allah. Mereka sangat terbatas. Ada macam-macam roh, misalnya roh penipu, 1 Raja-Raja 22 ayat ke-22 hingga 23. Roh najis, Markus 1 ayat ke-23. Roh-roh kebencian, 1 Samuel 16 ayat ke-14, sama dengan roh pembunuh, 1 Samuel 18 ayat ke-11 dan sebagainya. Saudaraku, ada macam-macam jenisnya. Roh-roh jahat ini berusaha mempengaruhi manusia supaya barang siapa yang memberi tempat, itu artinya makan daripadanya, ia menjadi najis. Efesus 4 ayat ke-27 serta Lukas 22 ayat ke-3. Siapa yang membuka hati bagi pengaruhnya akan dikuasai dan satu kali dirasuk, dimasuki habis-habisan. Saudaraku, jangan suka memakai perkara-perkara yang memberi tempat langsung pada iblis atau okultisme. Juga mengeraskan hati dalam dosa itu memberi tempat pada iblis. Barang-barang dukun, persembahan-sembahan pada berhala, jimat-jimat, atau juga horoskop, ramalan, tenungan, telepati, black atau white magic dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang najis dari iblis. Juga jangan membuat berhala. Jangan menganggap, menghargai, atau mempercayai suatu benda lebih daripada nilai atau faedah yang sewajarnya. Saudaraku, kita harus belajar berjalan dalam roh. Galatia 5 ayat ke-16 serta Roma 8 ayat ke-14, dan dapat membeda-bedakan roh dari orang-orang atau keadaan sekitar. 2 Korintus 11 ayat ke-4. Saudaraku, seorang biasa masih ada sisa-sisa
kemuliaan Allah, Roma 3:23, dan mudah roh-roh iblis masuk ke dalamnya, kecuali zaman antikris, di mana pembatasan-pembatasan dari Allah diangkat, bahkan diserahkan kepadanya. Wahyu 11 ayat kedua. Sebab roh-roh iblis dibatasi oleh Allah dan mereka tidak dapat melanggarnya. Apalagi seorang beriman, sama sekali ia tak perlu takut pada roh jahat ini. Sekalipun berbuat salah atau dosa, Allah tidak menyerahkannya kepada iblis, kecuali dalam tingkat-tingkat terakhir. 2 Korintus 5 ayat ke-5. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Allah tidak perlu takut sama sekali dengan iblis. Roma 8 ayat 31, 1 Yohanes 4 ayat ke-4. Tetapi jangan main-main dan membuka hati baginya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, roh yang ada, roh jahat itu menjadi lebih jahat dan lebih najis dari biasa. Ukuran kenajisan atau kejahatannya melebihi kejahatan manusia biasa. Saudara-saudariku, binatang berkaki 4 dan bersayap, Imamat 11 ayat ke-20 serta ayat 23 ayat 23. Binatang ini najis, tidak boleh dimakan. Mengapa? Sebab nampaknya berkaki 4 seperti binatang darat, tetapi dapat terbang. Inilah roh munafik, roh pura-pura. Jangan mau bersekutu dengan perkara-perkara palsuan. Mazmur 26 ayat ke-4. Lebih baik menyalahkannya. Galatia 2 ayat ke-11. Efesus 5 ayat ke-11. Jangan kena ragi munafik orang Farisi. Lukas 12 ayat 1. Mengapa ketularan perkara-perkara munafik? Yang pertama, sekali lagi, mengapa ketularan perkara-perkara munafik? Yang pertama, sebab kagum perkara-perkara luar yang megah dan besar seperti orang Farisi. Matius 23 ayat kedua, ayat ke-6 serta ayat ke-7 dan sebagainya. Sebab suka dipuji, ayat 12 ayat ke-43, maka seringkali menjadi munafik. Jangan suka perkara-perkara luar yang megah, dan jangan suka tanggapan dan pujian orang yang berlebih-lebih, lebih daripada yang sebenarnya. 2 Korintus 12 ayat ke-6. Orang yang suka pujian yang berlebih-lebih itu sudah jatuh dalam jerat, kata Amsal 29 ayat ke-5. Sedangkan sombong karena barang yang ada padanya itu pun sudah salah, sebab semua itu dari Allah. 1 Korintus 4 ayat ke-17. Saudara-saudariku, semua itu pemberian. Mengakui mempunyai pemberian Allah itu tidak salah. Rom 12 ayat ketiga. Suka perkara besar dari luar membawa kepada pura-pura, biar kita merindu kepujian dari Tuhan saja. Roma 2 ayat ke-29. Inilah kepujian yang tepat, sebab Allah melihat sampai ke dalam hati. Yang kedua, mengapa ketularan perkara-perkara munafik? Yang kedua, sebab menyimpan perkara-perkara tersembunyi yang mendatangkan malu. 2 Korintus 4 ayat kedua. Itu ditutup rapat-rapat dengan lapisan kapur putih yang sia-sia. Matius 23 ayat ke-27. Mempunyai rahasia-rahasia yang indah itu boleh. Rahasia iman 1 Timotius 3:9 kepada Tuhan. Matius 6 ayat 1 dan 2. Bahkan biarlah banyak rahasia-rahasia kita yang indah di hadapan Tuhan, sehingga sesungguhnya keadaan kita di hadapan Allah jauh lebih indah daripada yang diperkirakan manusia. Jangan menyimpan perkara-perkara yang memalukan, tetapi biarlah kita berdiri benar di hadapan Allah, supaya jangan terpaksa atau terdesak untuk pura-pura. Saudara-saudariku, akui dan bereskan semua. Sia-sia menyimpan perkara-perkara yang jahat, sekalipun dalam pikiran. Mazmur 119 ayat ke-113. Semua perkara-perkara dosa pasti akan terbuka pada waktunya. 1 Timotius 5 ayat ke-24, Bilangan 32 ayat ke-23. Dan yang ketiga, mengapa ketularan perkara-perkara munafik? Yang ketiga,
hati kita tidak tulus, bengkak-bengkok. Ya kan, Matius 5 ayat 37. Biarlah belajar jujur dan tulus dalam segala perkataan kita, supaya jangan kena roh pura-pura. Ya kan? Munafik itu najis di hadapan Tuhan. Buang jauh-jauh dengan selalu memeriksa hati dalam doa dan pengurapan Roh Kudus. Mazmur 119 ayat ke-23 sampai 24, dan dicuci dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat ke-26. Jangan hidup dengan pura-pura, karena segan, karena takut dikatakan jahat, sehingga hilang kepujian dari manusia. Itu merugikan pekerjaan Tuhan dan mematikan sinar kesaksian kita. Saudara-saudariku, perkecualian ialah belalang, sebab mempunyai paha di kaki atas untuk melompat. Inilah makanan daya pembaptis, Matius 3 ayat 4, yang sebaliknya dari pura-pura. Ia hidup terus terang dan berani berkata-kata benar. Daya pembaptis bukan seperti bulu yang tertiup angin, Matius 11 ayat ke-7, ikut-ikutan supaya memperkenankan manusia sehingga tidak hilang ketenaran dan popularitasnya, seperti Lukas 23 ayat ke-24, Markus 15 ayat ke-15. Tetapi Yahya berdiri tegak lebih dari tiang besi pun. Pedang sekalipun tak dapat merobohkan dia daripada berdiri benar di hadapan Allah. Sebab biaya selalu menurut Allah lebih daripada manusia. Rasul 4 ayat ke-19. Belalang mempunyai kaki yang kuat untuk berdiri dan berjalan, bahkan melompat. Kaki yang berdiri tegap seperti Tuhan Yesus, Wahyu 1 ayat 15, daripada tembaga. Berdiri benar di hadapan Allah. Kalau seorang berdiri benar, maka seperti Yahya, belalang menjadi makanannya. Tetapi kalau seorang tidak berdiri benar, maka belalang menjadi bela dan dagingnya. Bukan dia makan belalang, tetapi belalang makan hasilnya sehingga ia mati. Dan itulah kalau seorang tidak berdiri benar di hadapan Allah, rezekinya pun menjadi dosa dan kejatuhannya. Sedangkan pada orang-orang yang benar, semua menjadi rezekinya. Saudara-saudariku, biar kita mempunyai pendirian benar di hadapan Allah, dan jangan memberi kesempatan perkara-perkara munafik masuk dalam hati kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalan serta Yesus setiap langkahku, akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara, jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara, jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara, jalan serta Yesus sampai di surga. Sekali lagi, jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara, jalan serta Yesus sampai di surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap jalan serta Yesus sampai kita di surga. Sampai di sini, kita berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.